静儿，你们相信我。老贼，邱道长，大师傅，你要代替你大师傅，我也要代替我。我娘的墓碑怎么碎了？刘师傅，刘师傅，回事？师傅，二师傅，亲啊，亲人啊！ Sudah hampir 1 bulan, Yan Kang selalu mabuk-mabukan karena sedih kehilangan istrinya. Dia menyuruh seorang pria tua untuk melukis wajah Niance. Terlihat dia sangat sedih dan kehilangan akan istrinya itu. Sewaktu dia keluar dari tempat itu, tanpa sengaja dia melihat Tole dan Huacheng juga berada di sana. Dia mendengar percakapan mereka, yang mana pada bulan 8 tanggal 6, mereka akan bertemu Kucing yang akan menikahi Huacheng. Di tempat lain, Yinggu yang tidak tega membunuh Kaisar Duan, berjalan sendirian di tengah hutan. Tiba-tiba Qianren menyerangnya dan menanyakan keberadaan Kucing dan Wang Rong. Namun, Yinggu tidak mau mengatakannya. Dia menyuruh Qianren mencari sendiri ke dalam hutan. Melihat Yinggu yang tidak mau bekerja sama, Qianren pun menangkapnya. Dia memberi racun, di mana jika dalam 7 hari tidak mendapatkan penawarnya, maka dia akan tewas. Kucing dan Wang Rong sedang berjalan di sebuah pasar, tiba-tiba mereka melihat Yinggu lalu mengikutinya. Mereka menghampiri Yinggu dan berhenti di sebuah penginapan. Seorang pelayan menghampiri mereka. Pelayan itu berkata kepada Yinggu jika kamarnya sudah disiapkan dan meminta Yinggu untuk segera ke kamarnya. Sebelum pergi, Yinggu mengatakan sesuatu kepada Kucing dan Wang Rong. Dia menyebutkan 4 jenis racun yang merupakan sebuah peringatan tidak langsung. Merasa ada yang aneh, Wang Rong pun mengajak Kucing untuk menginap di penginapan itu. Mereka memilih kamar yang bersebelahan dengan kamar Yinggu. Sementara di kamar lain, Yinggu sedang diikat oleh anak buah Qianren. Wang Rong kembali memikirkan apa yang dikatakan Yinggu kepada mereka sebelumnya. Tiba-tiba dia terkejut dan sadar jika sebenarnya Yinggu memperingati mereka akan meninggalkan tempat itu dikarenakan tempat itu berbahaya. Kucing dan Wang Rong pun berniat segera pergi dari penginapan, namun tiba-tiba Qianren dan pasukannya datang dan menangkap mereka. Qianren terkejut melihat Wang Rong yang baik-baik saja setelah terkena pukulannya. Dia tertawa terbahak-bahak. Yinggu yang mendengar suara tawa itu seketika teringat orang yang telah membunuh bayinya. Dia pun tahu jika Qianren lah yang telah membunuh bayi itu. Yinggu berhasil melepaskan ikatannya. Dia mendatangi Kucing yang sedang bertarung dengan Qianren. Wang Rong berhasil mengambil obat penawar dari balik baju Qianren. Ia lalu memberikannya kepada Yinggu, lalu Yinggu pun menyerang Qianren. Di tempat lain, Yan Kang yang mulai frustasi kehilangan istrinya, mulai dendam kepada Yan Li. Dia berniat mengalahkannya dan menguasai kerajaan Jin. Yan Kang mulai menyusun rencana. Dia merebut kitab Wumu dari Kucing pada acara pertemuan pendekar dengan bantuan Ouyang Feng gurunya. Dan tahu jika Kucing tidak akan hadir di pertemuan pendekar itu, dikarenakan 1 minggu sebelumnya Kucing akan pergi ke Mongol untuk menikahi Huacheng. Dia pun lalu menyuruh 4 setan Huang memberikan surat kepada Kucing beserta kantong penyimpanan Tole yang dicuri oleh Qianren. Tujuh pendekar Jiangnan tiba di Chesenlo. Akhirnya mereka bisa kembali ke sana setelah 18 tahun. Mereka mampir di sebuah warung dan minum arak di sana. Bersamaan dengan itu, Kucing dan Huarong juga tiba di sana untuk menemui gurunya.
Kucing menyuruh Wang Rong menunggu di luar, sementara dia masuk menemui 7 pendekar Jiangnan. Akhirnya guru dan murid itu kembali bertemu setelah 6 bulan. Mereka makan dan minum arak bersama. 7 pendekar berkata jika mereka akan pergi ke Pulau Persi. Mereka mendengar pendeta Quan Chen akan bertarung dengan Wang Yoshi untuk membalaskan dendam atas kematian salah satu pendeta Quan Chen. Kucing berkata jika yang membunuh pendeta Quan Chen bukanlah Wang Yoshi, melainkan Ouyang Feng yang sengaja mengadu domba mereka. Mendengar penjelasan kucing, 7 pendekar Jiangnan berniat memberitahukan kesalahpahaman itu kepada pendeta Quan Chen. Setelah makan, mereka pun berpisah. 7 pendekar Jiangnan akan segera pergi ke Pulau Persi. Sementara kucing tidak bisa menemani gurunya, dikarenakan dia harus ke Mongol untuk memenuhi janjinya. Kucing dan Wang Rong pergi ke desa Ciancun untuk mencari guru mereka, Pengemis Utara. Mereka berkata jika kungfu Pengemis Utara bisa dikembalikan lagi, namun Pengemis Utara tidak mempercayainya. Dia sudah putus asa. Kucing dan Wang Rong pun mengatakan jika mereka telah mengetahui tulisan aneh pada kitab 9 bulan. Kaisar Duan telah membantu mereka menerjemahkannya. Mendengar itu, Pengemis Utara seketika bersemangat dan besoknya dia berlatih kitab 9 bulan. Dan seperti yang dia harapkan, dalam 10 hari kungfunya akan pulih. 严举，太极生两仪，鳌判，天地出鳌判，太极生两仪，天地出跑。 Mereka semua pun sangat senang melihat kemajuan gurunya, namun kebahagiaan itu berubah. Dikarenakan besok kucing sudah harus kembali ke Mongol untuk menikahi Hua Cheng. Wang Rong memasak buat kucing untuk terakhir kalinya. Mereka mengenang masa-masa indah yang mereka lalui bersama. Kenangan bersama Wang Rong, kucing tidak akan pernah bisa lupakan seumur hidupnya. Malam itu mereka pun larut dalam kesedihan masing-masing. Hari perpisahan pun telah tiba. Kucing akan segera pergi ke Mongol. Tiba-tiba seorang pria berkuda mendatangi mereka. Pria itu memberikan surat dan kantong penyimpanan kepada kucing. Melihat kantong penyimpanan dan itu, kucing mengira jika surat itu dari Dole. Kucing membaca surat itu dan seketika dia terkejut dan sangat gembira. Dia mengatakan kepada Wang Rong jika pernikahan dengan Hua Cheng telah dibatalkan. Dia tidak jadi berangkat ke Mongol. Seketika suasana hati mereka pun berganti menjadi perasaan senang dan bahagia. Sementara di tempat lain, Tulo dan Hua Cheng menunggu kedatangan kucing di kota Ling'an. Kucing mulai khawatir karena kucing yang tidak kunjung tiba. Dia takut jika terjadi apa-apa terhadap kucing hingga penjaga kota menutup pintu gerbang. Kucing yang mereka tunggu pun tidak kunjung datang. Anak buah Yan Kang melapor kepada Yan Kang jika surat itu telah diterima oleh kucing dan mereka berhasil membatalkan keberangkatan kucing ke Mongol. Dia juga mengatakan jika kucing akan pergi ke Pulau Persi. Yan Kang yang mendengarnya pun sangat senang dan mulai menyusun rencana baru. Di pasar, kucing dan Wang Rong bertemu Pengemis Utara. Terlihat Pengemis Utara sedang mencari seseorang. Kucing dan Wang Rong pun menghampirinya. Mereka bertanya apa yang dilakukan gurunya di sana. Pengemis Utara pun mengatakan jika dia melihat pendekar Ke dalam keadaan terluka. Namun saat dipanggil, pendekar Ke telah menghilang. Kucing merasa heran karena seharusnya gurunya itu sedang berada di Pulau Persi. Merasa ada yang aneh, kucing dan Wang Rong pun berangkat ke Pulau Persi. Sementara Pengemis Utara mencari pendekar Ke. Kucing dan Wang Rong pun tiba di Pulau Persi. Dia terkejut melihat kuda dan guru ketiganya mati dengan keadaan kaki yang patah. Merasa ini tidak beres, dia pun mencari keberadaan guru-gurunya. Wang Rong melihat makam ibunya yang rusak. Mereka pun masuk ke dalam makam, tapi alangkah terkejutnya ketika mereka melihat 4 pendekar Jiangnan tewas di sana. Di atas mayat guru keduanya terdapat perhiasan milik ibunya Wang Rong.
Kucing tidak mempercayai jika gurunya mengambil perhiasan itu. Ia melihat guru ketujuhnya tewas dengan leher yang tergorok di atas peti mati. Dia melihat mayat guru ketiganya seperti menulis sesuatu sebelum dia tewas. Apa yang ditulis adalah Huang. Kucing pun berpikir jika yang dimaksud adalah Huang Yoshi. Dengan rasa marah, dia pun langsung pergi ke kediaman Huang Yoshi. Di dalam rumah, dia melihat baju yang pernah dipakai Huang Yoshi berlumuran darah. Kucing pun semakin yakin jika yang membunuh gurunya adalah Huang Yoshi. Huang Rong berkata jika tidak mungkin ayahnya yang bunuh mereka. Ayahnya sangat mencintai ibunya, jadi dia tidak mungkin membunuh di makam ibunya. Namun kucing yang sedang dikuasai amarah pun tidak mempercayainya. Ia yakin jika ayah Huang Rong adalah pelakunya. Dengan perasaan sedih dan marah, dia pun lalu menguburkan jasad gurunya di sana. Huang Rong melihat mainan sepatu kecil di jasad guru kedua kucing. Dia tahu jika itu bukan milik ibunya. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan seorang yang ternyata adalah guru keempatnya kucing. Dia dalam keadaan sekarat seperti keracunan. Kucing menghampiri gurunya itu. Namun tiba-tiba dia dipukul dan tidak dibunuh sebuah batu. Huang Rong yang melihatnya pun mencoba melindungi kucing. Ia mendorong pria itu, namun Huang Rong yang kasihan pun dimarahi kucing karena telah mendorong gurunya. Tiba-tiba pria itu memukul Huang Rong sehingga dia terpental. Beruntung dia dilindungi baju landak yang mengakibatkan tangan pria itu pun terluka. Setelah mengumpulkan kelima gurunya, kucing pun pergi meninggalkan Pulau Persik. Dia meninggalkan Huang Rong di sana. Dia bersumpah mencari Huang Yoshi dan membalaskan kematian gurunya. Kucing tiba di sebuah kedai minuman. Di sana dia mengenang kebersamaan dengan guru-gurunya. Tiba-tiba pendeta Chu juga hadir di sana. Pendeta Chu datang memenuhi perjanjian 18 tahun yang lalu terhadap 7 pendekar Xiangnan di mana dia dan 7 pendekar Xiangnan akan bertanding minum arak di kedai itu. Namun kucing berkata jika gurunya telah meninggal. Selain pendekar Ke, seluruh 7 pendekar Xiangnan telah tewas. Seketika pendekar Chu terkejut mendengar itu. Dia bertanya siapa yang telah membunuh 7 pendekar Xiangnan. Di saat kucing akan mengatakannya, tiba-tiba terdengar suara seruling Huang Yoshi. Di luar dia sedang bertarung dengan para pendeta Quan Chen. Kucing yang melihat Huang Yoshi pun berkata jika Huang Yoshi lah yang telah membunuh gurunya. Pendeta Chu pun membantu pendeta Quan Chen lainnya bertarung melawan Huang Yoshi. Walaupun mereka sudah menggunakan formasi bintang, itu belum cukup untuk menghadapi ketua Pulau Persik itu. Mereka pun masih kewalahan menghadapinya. Di tempatnya, kucing yang melihatnya pun ingin membantu. Tapi tiba-tiba pengemis utara datang mencegahnya. Dia berkata, jika Huang Yoshi tidak ada niat melukai pendeta Quan Chen itu. Huang Yoshi hanya menahan serangannya. Kucing berkata, jika Huang Yoshi telah membunuh kelima gurunya di Pulau Persik. Mendengar itu, pengemis utara tidak mempercayainya. Dia tahu jika Huang Yoshi bukan orang seperti itu. Di pertarungan, pendekar Ke ikut membantu menyerang Huang Yoshi. Namun meskipun begitu, mereka semua tetaplah bukan lawannya Huang Yoshi. Melihat gurunya dalam bahaya, kucing pun akhirnya turut membantu. Dia berkata akan membalaskan kematian gurunya kepada Huang Yoshi. Karena mereka mendapat bantuan dari kucing, Huang Yoshi terlihat kewalahan. Itu dikarenakan kucing telah menguasai kitab 9 bulan. Huang Yoshi sudah terdesak jurus tapak penakluk naga, bahkan kucing untuk membunuh Huang Yoshi. Namun tiba-tiba pendeta Ma berteriak menyuruh kucing menghentikan serangannya ke Huang Yoshi. Dia berkata jika ini adalah dendam mereka atas kematian saudara mereka pendeta Ta.
dan juga atas kematian Chu Potong. Mendengar hal itu, Ko Jing pun berkata jika pendeta Ta sebenarnya dibunuh oleh Ouyang Feng. Dia melihat sendiri kejadian itu di mana saat kejadian, dia berada di tempat sembunyi menyembuhkan lukanya bersama Huang Rong sedangkan Chu Potong masih hidup. Dia bersama dengan pengemis utara. Pengemis utara yang tadi hanya menonton pun turun dan membenarkan perkataan Ko Jing. Dia berkata kemarin Chu Potong masih bersamanya dan dalam keadaan baik-baik saja. Mendengar kebenaran itu, para pendeta Quan Chen pun akhirnya sadar. Pendeta Ma mewakili saudara-saudaranya meminta maaf atas kesalahpahaman itu kepada Wang Yose. Masalah pendeta Wang dan Wang Yose pun selesai. Namun tentang Ko Jing belum terbalaskan. Dia berkata kepada Wang Yose dia akan membunuh untuk membalas kematian kelima gurunya. Mendengar itu, Wang Yose nampak kaget. Dia berkata 7 pendekar Xiangnan tidak ada hubungan dengannya. Namun Ko Jing tidak mempercayainya. Dia yakin jika Wang Yose lah yang telah membunuh gurunya. Melihat Ko Jing masih ngotot, Wang Yose berkata jika memang dia yang membunuhnya. Namun tiba-tiba Huang Rong datang. Dia berkata tidak mungkin ayahnya melakukan hal seperti itu. Tiba-tiba pendekar Ke terjatuh. Dia terluka akibat keracunan. Melihat gurunya terluka, Ko Jing pun menunda aksi balas dendamnya. Dia berkata akan menemui kembali Wang Yose, lalu mereka pun pergi dari sana, mengobati pendekar Ke, dan akhirnya beruntung pendekar Ke bisa diselamatkan. Racun di tubuhnya telah dikeluarkan oleh pendeta Zhu. Pendekar Ke meminta Ko Jing bersumpah untuk membunuh Wang Yose dan tidak akan terpengaruh oleh Huang Rong. Dia mengancam akan bunuh diri jika Ko Jing tidak mau melakukannya. Melihat ancaman gurunya, Ko Jing pun akhirnya melakukan sumpah. Keesokan harinya, Wang Yose dan Huang Rong kembali bertemu. Ko Jing yang ditemani pendeta Quan Chen, sebenarnya pendeta Ma meragukan jika Wang Yose telah membunuh 5 guru Ko Jing. Namun di sini Wang Yose sepertinya punya maksud lain. Dia tetap ngotot mengakui jika dialah pelakunya. Mendengar pengakuan itu, Ko Jing yang polos pun bertambah yakin untuk bertarung dengannya. Namun tiba-tiba Huang Rong berkata jika dia yang akan mewakili ayahnya bertarung dan menyelesaikan semua masalah mereka saat itu juga. Berhadapan dengan Huang Rong membuat Ko Jing menjadi bimbang. Namun pendekar Ke yang sudah buta dan sudah tua tidak bisa berpikir jernih. Dia selalu memanasi Ko Jing dan menyuruhnya membunuh Huang Rong. Hal itu semakin membuat perasaan Ko Jing tidak karuan. Dalam kegalauannya itu, Ko Jing pun akhirnya melukai dirinya sendiri. Dalam keadaan terluka, Ko Jing meminta maaf kepada gurunya pendekar Ke karena dia belum bisa melakukan balas dendam. Tiba-tiba Ouyang Feng dan rombongannya hadir di tempat itu. Dia berkata jika dia akan menghabisi Ko Jing. Pendeta Quan Chen pun bersiap menyerangnya untuk membalaskan kematian pendeta Ta. Namun tiba-tiba pengemis utara menghentikan mereka. Dia mencurigai jika Ouyang Feng memiliki maksud tersembunyi. Pengemis utara pun berkata jika pertemuan pendekar tinggal 1 hari lagi, mereka harus bersabar hingga besok jika ingin bertarung. Melihat pengemis utara kungfunya sudah mulai pulih kembali, Ouyang Feng pun tidak berani bertindak sembarangan. Dia menuruti perkataannya, menunggu hingga esok hari. Keesokan harinya, seluruh pendekar telah berkumpul. Yan Li dan Yang Kang pun juga tiba di sana, dan pertarungan pun terjadi. Dari pertarungan itu, terlihat jika pendeta Quan Chen bukanlah tandingan Ouyang Feng. Pendeta Ke yang menghadapi Yan Kang pun juga kewalahan. Beruntung dia dibantu Huang Yose di saat kritis hampir terkena serangan Yan Kang yang mematikan. Tiba-tiba Chu Potong datang ke tempat itu. Melihat ada pertarungan, dia pun senang seperti menemukan sebuah mainan. Huang Rong pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan bantuan dari Chu Potong. Dia membacakan puisi Yingku yang membuat Chu Potong mau tidak mau harus mengikuti keinginannya. Huang Rong menyuruh Chu Potong untuk menyerang Ouyang Feng. Namun tiba-tiba sebuah kereta datang mengeluarkan asap beracun. Pendekar yang kungfunya lemah seperti pendekar Ke mulai keracunan. Wang Yose meminta pengemis utara untuk membawa yang lainnya masuk ke dalam kedai.
亲。 Kucing mulai sadar jika maksud mereka sebenarnya adalah merebut kitab Wumu dari tangannya. Dia ingin menyerahkan kitab itu kepada orang di sana, tapi satu pun tidak ada yang mau menyimpannya. Ouyang Feng percaya diri jika mereka tidak akan sanggup lama dari asap beracunnya. Pasukan Jin pun mulai menembakkan panah ke dalam kedai. Belum lagi Ouyang Feng juga melepaskan ular beracunnya ke dalam kedai, sehingga membuat mereka pun mulai kewalahan. Wang Yuxi dan para pendeta Quan Chen berniat keluar menyerang, namun pendekar Ke tiba-tiba memiliki ide. Melihat kucing dan yang lainnya tidak kunjung keluar, Ouyang Feng dan rombongannya pun kehabisan kesabaran. Dia mendobrak pintu dan masuk ke dalam kedai. Mereka terkejut, ternyata kucing dan lainnya sudah menghilang dari sana. Salah satu setan Huang melihat pintu rahasia di sana. Ternyata pendekar Ke membawa mereka kabur memasuki lorong rahasia. Ia mengetahui lorong itu dari pemilik kedai. Jalan rahasia itu membawa mereka ke daerah belakang kedai. Setelah berhasil keluar, mereka pun berpencar. Kucing pergi membawa gurunya pendekar Ke, sementara Huang Rong meminta Chu Potong mencari Qianren dan membunuhnya dikarenakan Qianren telah membunuh anaknya Yingku. Di tempat lain, kucing dan gurunya berhasil dikejar oleh tentara Jin. Pendekar Ke terkena anak panah di kakinya, sedangkan kucing harus menghadapi para prajurit yang menyerangnya. Beruntung, Huang Rong tiba di saat yang tepat. Huang Rong menolong pendekar Ke dan menyerang anak buah Yang Kang. Terkena serangan jarum di tubuhnya. Di tempat lain, Yan Kang mendapat laporan dari prajuritnya jika kucing dan lainnya telah berhasil lolos. Dia sangat marah karena semua usaha dan rencananya menjadi sia-sia. Ouyang Feng menenangkannya. Dia berkata jika mereka telah terkena asap beracun miliknya, tidak akan bisa kabur jauh. Mendengar perkataan gurunya itu, Yan Kang pun tidak berani membantah. Dia menyuruh prajurit itu melanjutkan pencarian. Huang Rong membawa pendekar ke sebuah kuil tua yang sudah lama tidak ditempati. Untuk sementara, mereka bersembunyi di sana dari kejaran pasukan Jin. Namun Yan Li dan pasukannya tiba-tiba juga tiba di kuil itu. Huang Rong dan pendekar Ke pun bersembunyi. Anak buah Yan Kang memeriksa seisi kuil dan mereka tidak menemukan siapapun di sana. Namun sepertinya Yan Kang melihat bekas tempat duduk pendekar Ke. Dia mencurigai jika orang yang mereka cari berada di kuil itu. Beruntung tiba-tiba Sagu datang. Ternyata sebelum Yan Kang pergi ke Pulau Persik, diam-diam Sagu menyelinap masuk ke kapal mengikuti mereka. Melihat Sagu ada di sana, seketika Huang Rong memiliki ide. Ia meminta pendekar Ke tetap bersembunyi, sementara dia sendiri keluar menemui Ouyang Feng. Huang Rong yang cerdas memainkan triknya. Dia berkata jika dia di sana karena diutus oleh ayahnya. Ayahnya Wang Yuxi sedang dalam masalah karena kemungkinan pendeta Quan Chen dan Chu Potong akan bekerja sama menyerangnya. Dia juga mengatakan jika ayahnya telah mengetahui maksud tulisan aneh di kitab 9 bulan. Mendengar itu, Ouyang Feng segera meminta Huang Rong memberitahukan isi kitab itu kepadanya. Namun Huang Rong berkata jika dia akan memberitahukannya apabila Ouyang Feng bersedia membantu dia dan ayahnya menghadapi pendeta Quan Chen dan Chu Potong. Ouyang Feng setuju. Besok setelah beristirahat, dia akan pergi membantu Huang Yuxi. Tiba-tiba Sagu berteriak manggil Huang Rong dan menghampirinya. Huang Rong pun pura-pura terkejut melihat Sagu berada di sana. Huang Rong bertanya kepada Sagu, bukankah dia seharusnya berada di Pulau Persik bersama kakeknya Wang Yuxi? Sagu bercerita jika dia ditinggalkan Wang Yuxi sendiri di Pulau Persik dikarenakan dia mendapat laporan jika Huang Rong telah ditinggalkan oleh kucing pergi ke Mongol. Di persembunyiannya, pendekar Ke mendengarkan. Lalu Sagu mengatakan, setelah Wang Yuxi pergi, Ouyang Feng dan Yang Kang datang ke Pulau Persik. Huang Rong menanyakan kebenarannya kepada Ouyang Feng, lalu Ouyang Feng mengakuinya. Merasa rencananya berjalan lancar, Huang Rong pun bertanya siapa sebenarnya yang telah membunuh 7 pendekar Xiangnan. Karena merasa percaya jika Huang Rong tidak akan bisa kabur darinya, Ouyang Feng pun mengatakan yang sebenarnya. Dia berkata yang membunuh 7 pendekar Xiangnan adalah dia dan Yang Kang.
Mendengar itu pendekar Ke seketika terkejut. Dia telah menuduh orang yang salah. Dia telah ceroboh dalam mengambil tindakan. Huang Rong dari awal memang sudah curiga jika ada yang telah memfitnah ayahnya. Ayahnya tidak mungkin membunuh di makam istrinya. Apalagi mayat-mayat itu ditinggalkan di sana. Dan akhirnya kronologi sebenarnya pun terungkap. Di mana Ouyang Feng membawa saku untuk memancing 7 pendekar Xiangnan masuk ke makam istrinya, Wang Yosi. Lalu di sana Ouyang Feng membunuh mereka dengan menyamar sebagai Wang Yosi. 用蛇毒伤了第2个人，朱通。看到3个人中毒，也想上前帮忙。Mereka sengaja membiarkan hidup pendekar Ke karena dia buta dan tidak akan mengenali mereka semua sebagai pembunuhnya. Melihat kecerdasan Huang Rong, Ouyang Feng mengaguminya. Dia berkata tidak heran jika Ouyang Ke sangat menyukainya. Huang Rong menggunakan kesempatan itu untuk mengungkap kasus kematian Ouyang Ke. Dia berkata sangat disayangkan anak Ouyang Feng mati terbunuh, sementara Ouyang Feng sebagai ayah tidak bisa mengungkap pembunuh sebenarnya. Seketika Ouyang Feng pun terkejut, dia merasa heran kenapa Huang Rong bisa tahu jika Ouyang Ke adalah putranya. Huang Rong berkata jika dia melihat sendiri saat kejadian di penginapan tua. Dia juga tahu siapa pembunuh sebenarnya Ouyang Ke. Seketika Yan Kang ketakutan dan panik hingga mengeluarkan keringat dingin. Saku yang mendekatinya pun didorongnya. Ouyang Feng lalu bertanya siapa yang telah membunuh putranya. Sadar jika Ouyang Feng tidak akan mudah percaya perkataannya, Huang Rong memanfaatkan Saku. Dia menakut-nakuti Saku dengan berpura-pura menjadi hantu Ouyang Ke. Saku yang ketakutan pun menunjuk pada Yan Kang sebagai pelakunya. Yan Kang seketika marah tidak membunuh Saku, namun dihalangi oleh Ouyang Feng. Ouyang Feng lalu membujuk Saku untuk menceritakan semua yang dilihatnya. Dia berjanji akan memberinya uang jika mengatakannya. Mendengar hadiah yang ditawarkan Ouyang Feng, Saku yang autis pun menceritakan sambil memperagakannya jika Yan Kang menusuk Ouyang Ke berulang kali hingga tewas. Ouyang Feng sangat marah mengetahui keberadaan itu. Yan Kang berusaha membela diri. Dia berkata agar gurunya jangan mempercayai ucapan Saku. Huang Rong lalu menambahkan jika tujuannya membunuh Ouyang Ke sebenarnya adalah demi menjadi murid Ouyang Feng. Dikarenakan Ouyang Feng pernah berkata jika dia punya aturan bahwa hanya memiliki 1 murid. Oleh sebab itu, Yan Kang membunuh Ouyang Ke agar dia bisa menggantikannya menjadi murid Ouyang Feng. Yan Kang yang sudah terpojok tidak bisa berkata lagi. Dia menyerang Huang Rong, tidak membunuhnya, namun Huang Rong dilindungi baju landak sehingga tangan Yan Kang pun terluka. Yan Kang keracunan, tangannya mulai mati rasa. Ouyang Feng heran kenapa Yan Kang bisa kena racun, padahal dia tidak melakukan apapun. Huang Rong pun menjelaskan jika di Pulau Persi ada salah satu pendekar Xiangnan yang keracunan memukulnya. Yang berarti racun itu masih menempel di baju landaknya. Yan Kang yang memukul tempat yang sama, alhasil dia pun terkena racun. Yan Kang mulai berhalusinasi. Racun di tubuhnya telah menyebar. Dia akan menyerang Yan Li, namun dihalangi oleh pengawal Yan Li. Alhasil tangan pengawal itu pun digigit oleh Yan Kang. Takut ikut keracunan, pengawal lain memotong tangan sebenarnya. Yan Li memohon kepada Ouyang Feng untuk mengobati Yan Kang, namun Ouyang Feng menolak menolong orang yang telah membunuh putranya. Sementara bawahnya yang lain, jangankan menolong, mendekati Yan Kang saja mereka tidak berani. Sementara di tempat persembunyiannya, pendekar Ke merasa puas karena Yan Kang, pembunuh saudara-saudaranya, telah mendapatkan balasan. Yan Kang yang sekarat berjalan keluar kuil. Dia meninggal di sana dengan mengenaskan.
Setelah itu Ouyang Feng meminta Huang Rong menerjemahkan kitab 9 bulan untuknya. Huang Rong berkata, jika dia akan melakukannya asal Ouyang Feng melepaskan pendekar ke yang sedang bersembunyi. Lalu pendekar ke pun keluar dari tempat persembunyiannya. Ouyang Feng menyanggupinya. Dia lalu membawa Huang Rong pergi dari sana. Pendekar ke bertemu dengan Kucing. Dia berkata jika mereka telah salah menuduh orang. Selama ini ternyata membunuh 7 pendekar Jiangnan adalah Yang Kang dan Ouyang Feng. Kucing yang mendengarnya pun merasa bersalah kepada Huang Rong. Dia sudah membuat wanita yang dicintainya itu kecewa. Mereka lalu kembali ke kuil, terlihat mayat Yan Kang sudah membusuk, dibiarkan begitu saja. Lalu mereka pun menguburkannya. Setelah itu Kucing pergi mencari Huang Rong. Dia meminta bantuan partai pengemis untuk mencari keberadaannya. Di saat Kucing sedang makan bersama Tetua Lu, tiba-tiba pasukan Mongol yang dipimpin Tulo dan Beche datang ke tempat itu. Tulo dan Beche sangat marah kepada Kucing, dikarenakan Kucing telah mengingkari janjinya untuk menemui mereka di Ling'an beberapa waktu yang lalu. Kucing menjelaskan jika dia dijebak. Dia kemudian mengeluarkan kantong penyimpanan milik Tulo. Setelah mengetahui kejadian sebenarnya, Tulo memaafkan Kucing. Dia lalu membawa Kucing ke Mongol, dikarenakan ibu Kucing merindukannya. Kucing akhirnya tiba di Mongol. Dia sambut gembira oleh Genghis Khan dan jenderal Mongol lainnya. Kedatangan Kucing di waktu yang tepat karena mereka membutuhkan bantuannya untuk melawan kerajaan Jin. Kucing kemudian menemui ibunya. Lama tidak bertemu, mereka pun bercerita tentang banyak hal. Kucing berkata jika dia sebenarnya telah memiliki wanita yang disukainya, yaitu Huang Rong. Namun di sisi lain dia harus memenuhi janjinya untuk menikahi Hua Cheng. Kucing minta nasihat kepada ibunya tentang apa yang harus dilakukannya. Ibunya juga tidak bisa berkata apa-apa. Namun dia berkata jika ayahnya di posisi Kucing, dia pasti akan memilih menepati janji. Mendengar nama ayahnya disebut, Kucing pun bertekad akan menikahi Hua Cheng. Dia ingin menjadi pria sejati seperti ayahnya. Pasukan Mongol sudah bersiap dan akan berangkat berperang melawan kerajaan Jin. Genghis Khan menunjuk Kucing sebagai salah satu jenderal pemimpin pasukan. Tiba-tiba Ketua Lu datang menemui Kucing karena dia telah mengetahui keberadaan Huang Rong. Mendengar kabar itu, Kucing pun sangat gembira. Dia meminta Ketua Lu mengantarnya bertemu Huang Rong. Ternyata Huang Rong berhasil menipu Ouyang Feng dan kabur darinya. Akhirnya sepasang kekasih itu pun bertemu kembali. Kucing meminta maaf karena telah membuat Huang Rong kecewa. Mereka pun terlihat bahagia di tengah salju. Pasukan Mongol mulai mengepung benteng kerajaan Jin. Terlihat Huang Rong menemani kekasihnya berperang. Dia memimpin partai Kaipang berperang melawan Jin. Namun mereka belum berhasil menembus benteng kerajaan Jin yang kokoh dan dijaga ketat. Ditambah lagi mereka harus berperang melawan musim dingin. Sehingga pasukan Mongol sudah mulai ditimpa penyakit dan mulai kehabisan bahan makanan. Beruntung Huang Rong yang cerdas berada di pihak mereka. Huang Rong memiliki ide untuk menembus benteng musuh yaitu menggunakan kain tenda untuk dijadikan alat bantu terbang memasuki benteng musuh dari atas. Akhirnya Kucing dan pasukannya pun berhasil masuk ke benteng dan menyerang prajurit di sana. Yan Li yang melihat itu pun membawa Kaisar Jin melindungi diri masuk ke istana. Gerbang pun berhasil dihancurkan Genghis Khan, memimpin pasukannya menyerang masuk ke dalam benteng. Sementara di dalam istana, Kaisar dan Yan Li pun bersiap kabur dari sana. Namun Yan Li berhasil ditangkap Huang Rong. Huang Rong sudah mengetahui jika Yan Li pasti akan kabur. Kucing berjasa besar terhadap Mongol. Mereka yakin Genghis Khan pasti akan mengabulkan apapun permintaan Kucing kepada Huang Rong. Dia berkata akan memohon kepada Kaisar agar pernikahannya dengan Hua Cheng dibatalkan. Kemudian Yan Li tiba menghadap Genghis Khan, namun terlihat Yan Li tidak takut sedikit pun.
Dia berkata kepada Genghis Khan jika suatu saat dia akan kesepian sama seperti dirinya. Ambisi menguasai dunia telah membuatnya kehilangan istri dan putranya satu-satunya. Kemudian dia dibunuh diri dan tewas di sana. 就算我获得了天下，铁木真，如果 Akhirnya, dendam kematian ayah dan guru Kuching telah terbalaskan. Mongol pun berhasil menguasai wilayah kerajaan Jin. Semua itu tentu saja atas jasa Kuching yang memiliki kontribusi besar bagi kemenangan Mongol. Genghis Khan pun lalu berkata akan mengabulkan apapun permintaan Kuching. Kuching berlutut, ingin menyampaikan keinginannya, namun tiba-tiba dia melihat banyak rakyat yang tidak berdosa dibantai prajurit Mongol. Melihat itu, Kuching pun lalu menyuruh para prajurit itu berhenti. Hal itu tentu saja membuat Genghis Khan dan yang lainnya marah. Bagi mereka, walaupun hanya rakyat biasa, tapi mereka bagian dari kerajaan Jin yang harus dibunuh. Kuching pun akhirnya mengorbankan keinginannya bersama Huang Rong untuk menyelamatkan rakyat. Dia menggunakan permohonannya agar Genghis Khan bersedia melepaskan rakyat yang tidak berdosa. Dengan perasaan marah, Genghis Khan mengabulkannya. Terlihat guru BJ juga heran melihat kelakuan Kuching. 班长，班长，你们已经安全了，可以离开了。 Kuching lalu menghadangi Huang Rong di tenda. Dia berkata jika dia tidak jadi membatalkan pernikahannya dengan Hua Zheng. Mendengar itu tentu saja Huang Rong sangat kecewa. Di saat Kuching akan menjelaskannya, tiba-tiba Hua Zheng datang ke tempat itu mencari Kuching. Melihat kedatangan Hua Zheng, Huang Rong pun berpikir jika di hatinya Kuching mulai menyukai Hua Zheng. Huang Rong pun pergi meninggalkan tempat itu. Kuching lalu mengambil kuda, mengejar Huang Rong, namun dia sudah kehilangan jejaknya. Huang Rong telah menghilang di padang pasir. Kuching mendengar suara seorang minta tolong, yang ternyata itu adalah Ouyang Feng yang terjebak ke dalam pasir hisap. Kuching menanyakan keberadaan Huang Rong kepadanya. Ouyang Feng berkata jika dia akan mengatakannya setelah Kuching menolongnya, dan mau tidak mau Kuching pun menolong Ouyang Feng. Setelah berhasil lepas dari pasir hisap itu, Ouyang Feng berkata jika Huang Rong telah mati. Dia menunjukkan jubahnya Huang Rong yang berada di dekat pasir hisap. Tanpa pikir panjang, Kuching berguling ke bawah mengambil jubah Huang Rong sehingga dia pun tersedot ke dalam pasir hisap itu. Dan Ouyang Feng gantian menyelamatkan nyawanya. Ouyang Feng membawa Kuching ke sebuah gubuk. Dia meminta Kuching menyerahkan kitab 9 bulan kepadanya. Tetapi dia sadar jika Kuching tidak akan pernah mau menyerahkannya. Ouyang Feng lalu punya rencana untuk mempelajarinya ketika dia bertarung dengan Kuching, dan pelan-pelan ia memahami kitab 9 bulan. Dia berkata kepada Kuching dia akan membiarkannya pergi setelah Kuching berhasil mengalahkannya. Mereka pun mulai bertarung beradu kungfu. Setelah lama bertarung, Ouyang Feng keluar dan membawa makanan untuk mereka. Ia minum, lalu menyuruh Kuching segera makan, dan nanti bertarung lagi dengannya. Namun saat dia melatih tenaga dalamnya, tiba-tiba Ouyang Feng merasa kekuatannya telah hilang. Ternyata air yang diminumi Ouyang Feng telah diracuni oleh Kuching. Itu adalah racun Yinggu yang dulu digunakannya meracuni Kaisar Duan. Kuching berkata, racun itu tidak akan membunuhnya, namun untuk sementara Ouyang Feng akan kehilangan seluruh kungfunya. Lalu Kuching pergi dari tempat itu. Rombongan BC menemukan Kuching dalam keadaan mabuk di atas kudanya. Dia selalu menyebut nama Huang Rong berhari-hari. Kuching tidak mau makan dan kerjanya hanya minum sampai mabuk. Hal itu membuat cemas ibunya.
Huacheng pun berusaha untuk menasihati kucing, walaupun kucing mabuk terus, itu tidak akan membuat Wang Rong hidup kembali. 还有什么意义？让我喝。我听说了黄姑娘的事。玉清死了，我们说。 Akhirnya kucing pun sudah bisa mengikhlaskan Wang Rong. Dia lalu membantu ibunya menyisir rambut. Dia minta maaf karena telah membuat ibunya khawatir. Ibunya kucing berkata jika dia ingin kembali ke negeri Song dan tinggal di desa Cianchun. Kucing berkata akan membicarakannya kepada Genghis Khan. Genghis Khan memanggil kucing dan 2 jenderal Mongol lainnya. Dia berencana menyerang kerajaan Jin yang berada di kota Liang. Mereka dipercaya untuk memimpin pasukan melakukan penyerangan itu. Genghis Khan lalu memberi masing-masing mereka 1 kantong yang di dalamnya terdapat sebuah surat. Tapi mereka tidak boleh membukanya hingga berhasil menguasai Liang. Bagi siapa yang melanggar, akan dihukum secara militer. Kucing lalu minta izin kepada Genghis Khan untuk membawa ibunya ke negeri Song. Namun di sini Genghis Khan menolak permintaannya itu. Dia berkata bahwa dia akan menjaga ibunya baik-baik di Mongol. Setelah kucing berhasil menaklukkan Liang, dia boleh membawa ibunya kembali ke Cianchun. Di tenda, Huacheng mengunjungi ibunya kucing dan menyerahkan hadiah yang cukup banyak, di mana seumur hidup pun mereka tidak akan bisa menghabiskan hadiah itu. Tiba-tiba kucing datang menemui ibunya. Melihat kedatangan kucing, Huacheng pun pergi meninggalkan mereka berdua. Kucing lalu berkata kepada ibunya, jika Genghis Khan tidak membolehkan dia membawa ibunya ikut ke negeri Song. Dia menyuruhnya tetap tinggal di Mongol selagi kucing berperang. Kucing juga berkata jika Genghis Khan memberikan mereka kantong yang berisi surat, di mana surat itu tidak boleh dibuka hingga mereka menaklukkan negeri Liang. Merasa ada yang aneh, ibunya kucing meminta kantong itu. Dia mencurigai kebaikan Genghis Khan beberapa hari ini, ditambah dia melarangnya ikut bersama kucing ke negeri Song. Ibunya itu membuka kantong dan menyuruh kucing membaca suratnya. Kucing pun membacanya. Seketika dia terkejut, ternyata surat itu tertulis jika setelah menaklukkan kota Liang, mereka diperintahkan menyerang kerajaan Song. Apabila kucing menolak, maka dia dan ibunya akan dihukum mati. Membaca itu semua, mereka pun terkejut. Mereka tidak mengira Genghis Khan akan sekejam itu dan mengkhianati kerajaan Song. Kucing dan ibunya pun berniat kabur dari sana. Namun rencana mereka didengar Huacheng, lalu memberitahukannya kepada ayahnya. Kucing ditangkap. Dia dicap sebagai pengkhianat Mongol dan sebagai hukumannya dia akan dibunuh. Namun Beje dan Tuoleh beserta jenderal Mongol lainnya membela kucing. Mereka meminta Genghis Khan untuk mengampuni kucing. Jika kucing dibunuh, itu akan membuat para pasukan pecah belah dan bisa saja memberontak karena jenderal mereka dibunuh. Mendengar itu, Genghis Khan lalu memberi kesempatan kepada kucing. Dia meminta kucing membantu Mongol menaklukkan negeri Song. Tentu saja kucing menolak. Dia adalah orang Song. Dia lebih baik mati daripada menjadi pengkhianat bangsanya sendiri. Genghis Khan sangat marah melihat kucing berani menentangnya. Dia lalu memerintahkan membawa masuk ibunya kucing. Dia mengancam akan membunuh ibunya jika kucing tidak mau menuruti perintahnya. Ibunya kucing berkata jika ayahnya kucing adalah seorang pria sejati yang selalu setia kepada bangsanya. Karena kesetiaannya itulah dia tewas dibunuh. Ibunya lalu berkata jika kucing harus seperti ayahnya. Jadilah pria sejati dan jangan pernah mengkhianati bangsanya, walaupun dia harus kehilangan nyawanya. Setelah itu dia pun menusukkan pisau ke dadanya sendiri. Semua terkejut melihat kejadian itu. Kucing memeluk ibunya yang telah meninggal. Dia melihat Genghis Khan dengan penuh kebencian.